Kalau ada yang bilang, lu punya duit, lu punya kuasa. Jangan lupa kalau punya duit itu harus juga memperhatikan kesehatan mental. Karena buat apa lu punya duit banyak, tapi ujung-ujungnya malah jadi gak waras. Mending punya uang secukupnya tapi mentalnya terjaga. Karena uang seharusnya bikin bahagia, bukan malah bikin tertekan. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini bernama David Van Owen. Ia memutuskan pindah ke rumah baru setelah resmi bercerai. Dan hari ini David meminta bantuan anaknya, yaitu Jessica, untuk membersihkan dan merapikan rumah barunya. Di sisi lain, Jessica juga khawatir terhadap kondisi ayahnya setelah berpisah dengan ibunya. Setelah itu, David pun mengajak Jessica melihat-lihat seisi rumah, sampai ia menemukan sebuah pintu kecil yang terkunci. David menduga bahwa pintu itu mengarah ke basement rumahnya. Namun yang mencuri perhatiannya ada uang $100 di bawah pintu tersebut. Ia pun mengambilnya untuk mentraktir Jessica makan malam. Akhirnya ayah dan anak itu pun makan malam bersama sambil bertukar cerita. Karena Jessica sudah tinggal di rumah sendiri, ia pun cerita kabar terbarunya yang udah punya pacar. Jessica berjanji akan mengenalkan pacarnya itu yang bernama Zack kepada ayahnya. Tapi karena saat ini keduanya sedang sibuk, maka Jessica pun masih mencari waktu yang cocok. Dan karena anak perempuannya udah punya pacar, David pun mengingatkan Jessica untuk tetap berhati-hati. Lalu David pun menanyakan kesehatan Jessica yang terkena emboli, yaitu penyakit penjumbatan pembuluh darah akibat benda asing. Gara-gara penyakit itu, Jessica harus rutin berobat tiap bulan. Dan kemudian Jessica pun mengeluh karena asuransi kesehatannya mulai habis bulan depan. Sehingga ia harus mencari biaya tambahan supaya bisa terus berobat. Namun David berusaha menenangkan Jessica karena ia mendapat promosi di kantornya. Sebentar lagi David akan diangkat menjadi manajer. Tapi sebelum itu ia harus menyelesaikan beberapa pekerjaan yang membuatnya sangat sibuk. Jessica pun jadi khawatir, tapi David meyakinkan putrinya bahwa jerih payahnya akan dibayar setimpal. Jabatan manajer nanti akan membuat gajinya berlipat ganda, sehingga David akan bertanggung jawab atas biaya pengobatan Jessica. Setelah makan malam itu selesai, Jessica pun pulang ke rumah. Ia pamitan pada ayahnya. Dan begitu pulang, Jessica memberi kabar pada Zack dan mengingatkannya untuk berkenalan dengan ayahnya nanti. Karena sebenarnya Jessica punya firasat aneh mengenai ayahnya. Namun Jessica pun berusaha menepisnya dan berpikir kalau ayahnya cuma terlalu sibuk bekerja untuk menjadi manajer. Esok harinya David menghubungi seorang ahli taman bernama Ellen. Ia ingin merenovasi halaman rumahnya yang terlihat gersang. Maka Ellen pun menyurvei halaman rumah David untuk mempersiapkan material taman seperti yang diinginkan. Lalu David pun memberitahu Ellen kalau ia ingin membuat septic tank. Toilet rumah barunya itu ternyata bermasalah sehingga ia ingin memperbaikinya sendiri. Hal ini membuat Ellen merasa heran. Tapi David berkata kalau ia udah terbiasa membuat bak pembuangan bersama ayahnya dulu. Bahkan ia telah memberi tanda pada area yang akan menjadi septic tank barunya. Jadi Ellen pun bisa membuat taman jika David telah menyelesaikan penampungan toiletnya. Setelah Ellen pergi, David langsung mengerjakan septic tanknya. Pertama, dia menggali lubang di area yang udah ditandai. Sampai tiba-tiba David menemukan sebuah kotak kayu yang terkubur di situ. David pun jadi penasaran dan ia pun langsung membukanya. Ternyata David menemukan setumpuk uang dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi yang lebih mengagetkan lagi, di dalam kotak itu juga terbujur seorang mayat yang udah kaku. Akhirnya David pun mengambil uang itu untuk memastikan keasliannya. Dan ternyata uang itu memanglah asli. Sampai David pun bingung mengapa dia terkubur di sana bersama sesosok mayat. Malamnya David terbangun karena mendengar seseorang mengetuk pintu rumahnya. David pun ketakutan, tapi ia memberanikan diri untuk keluar rumah dan memeriksakannya.
Namun ternyata gak ada siapapun di sana, sehingga David pun kembali melanjutkan tidurnya. Dan esok paginya David pergi ke kantor seperti biasa. Bosnya yang bernama Mr. Wu menemui David untuk membicarakan posisinya sebagai calon manajer. Mr. Wu kemudian menunjukkan ruang manajer yang nanti akan menjadi ruang kerja David. Selama ini Mr. Wu terkesan dengan kinerja David ketika menjadi seorang pemimpin dalam timnya, sehingga ia percaya kalau David akan membawa kesuksesan lagi bagi kantornya. Mr. Wu lantas menanyakan kebutuhan David sebelum ia menjadi manajer, karena Mr. Wu akan menyiapkannya. Lalu David pun justru pamit pulang lebih cepat karena ia mau pergi ke bank. David ternyata masih memikirkan uang yang ia temukan di halaman rumahnya tadi. Ia berniat menyetorkannya ke bank supaya aman. Ia kemudian mengaku bahwa uang itu adalah warisan dari pamannya. David pun memperkirakan jumlahnya sekitar $2 juta atau lebih. Pihak bank pun merasa heran dan ia membutuhkan surat resmi yang membuktikan bahwa uang itu menjadi milik David. Bahkan seandainya David ingin memasukkannya ke bank, mereka harus mengundang lembaga keuangan untuk memeriksa uang tersebut. Karena jumlahnya yang sangat banyak, bank juga memastikan kalau nanti uangnya akan dipotong pajak. Setelah pulang dari bank, David merasa kalau urusannya jadi semakin panjang. Seandainya ia melaporkan hal ini ke polisi, David khawatir jika ia dituduh menghabisi orang yang telah menjadi mayat itu. Akhirnya ia pun memutuskan untuk mengambil seluruh uangnya dan setelah itu ia menghitungnya yang ternyata berjumlah $3 juta. Kemudian David menyimpan uang tersebut di sebuah ruangan dan pintunya langsung ia kunci. Tapi sejak saat itu David menjadi paranoid banget. Ia selalu ketakutan dan merasa diikuti oleh seseorang. Dan ketika ia ingin menangkap orang tersebut, ternyata itu cuma bayangan David aja. Sampai David curiga kalau mayat yang ia temukan adalah orang yang masih hidup. Ia pun kembali membongkar kotak kayu di halaman rumahnya hanya untuk memastikan bahwa sosok itu benar-benar mayat. Lama-kelamaan, hal ini membuat David stres dan kurang tidur. Ia pun terlihat kurang sehat. Kondisi ini membuat Mr. Wu cemas. Ia takut kalau anak buahnya itu merasa tertekan akibat target pekerjaan. Namun David meyakinkan bosnya bahwa ia akan baik-baik saja. Akhirnya Mr. Wu memberitahu kalau David harus bisa menyelesaikan pekerjaannya 2 hari lebih cepat. Dan jika ia berhasil melakukannya, maka David otomatis langsung jadi manajer. Kabar ini pun membuat David merasa bersemangat dan ia langsung menyanggupinya karena ia memang mengincar posisi manajer itu. Namun di sisi lain David masih terganggu dengan uang temuannya. Makanya ia harus menemui sahabatnya, Mark, untuk menceritakan hal ini. Tapi Mark justru salah paham dan ia mengira David stres akibat perceraiannya. Apalagi beban pekerjaan David yang segunung membuat Mark yakin kalau sahabatnya itu hanya butuh tempat untuk cerita. Hal ini pun membuat David kembali merahasiakan uang temuan itu karena ia merasa Mark bukanlah orang yang tepat untuk menampung ceritanya. Akhirnya David pun menghubungi Jessica, anaknya. Ia berharap kalau Jessica bisa lebih memahami keadaannya. Tapi karena Jessica saat ini sedang sama pacarnya, ia pun berkata bahwa ia tidak bisa berlama-lama menemui ayahnya. Oleh karena itu, David merasa bersalah telah mengganggu kesibukan Jessica. Maka ia pun kembali merahasiakan ceritanya. Di situ Jessica juga mengira kalau ayahnya ini kelihatan stres banget karena terlalu memikirkan pekerjaan dan keluarganya. Dan Jessica pun berusaha memaklumi karena sebentar lagi ayahnya akan naik jabatan. Tapi Jessica menenangkan ayahnya karena ia yakin kalau David bisa melaluinya. Dan yang jelas David telah berjanji akan bertanggung jawab atas pengobatan Jessica nanti. Setelah itu karena merasa tidak ada yang memahaminya, David pun pulang. Ia pun memeriksa tumpukan uangnya untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengambil harta temuannya itu. Tapi ternyata gangguan itu datang lagi, bahkan selalu mengganggu David yang ingin beristirahat. Akhirnya David pun memutuskan untuk menutup kotak kayunya lalu menguncinya. Ia berharap semoga dengan itu gangguannya akan berhenti. Esok paginya David berangkat ke kantor seperti biasa. Namun kondisinya sekarang terlihat tidak sehat sampai membuat Mr. Wu khawatir.
Lagi-lagi Mr. Wu menyuruhnya untuk cuti, tapi David menolak. Padahal Mr. Wu takut kalau David tidak bisa memenuhi targetnya karena masih bersedih setelah bercerai. Tapi David meyakinkan bosnya itu bahwa ia akan baik-baik aja. Ia juga berjanji akan menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Begitu David pulang dari kantor, ia ingin memeriksa pintu basement. Ia penasaran mengapa pintu itu tidak bisa dibuka. Ia takut kalau sebenarnya ada seseorang dari dalam sana yang diam-diam ingin mencuri uangnya. Namun tiba-tiba David ditelepon oleh Ellen yang memberi kabar kalau ia akan ke rumah David hari Jumat nanti. Akhirnya David pun baru ingat bahwa ia harus segera menyelesaikan septic tanknya karena ia tak mau orang lain mengetahui harta karun yang ia temukan tempo hari. Dan oleh karena itu David pun kembali membongkar kotak kayu itu untuk mencari tahu identitas mayat tersebut. David pun memberanikan diri untuk menyentuh mayat yang udah beraroma busuk itu. Ia berharap bisa menemukan tanda pengenal di sana. Dan ternyata ia justru menemukan sebuah kunci dalam saku jasnya. David pun merasa kesal karena pertanyaannya belum juga terjawab. Bahkan sekarang gangguan itu semakin parah. Ia masuk ke dalam mimpi David dan membuat David semakin kesal. Akhirnya esok paginya David izin gak masuk kantor. Ia berbohong terkena flu sehingga akan bekerja dari rumah. Untungnya kantornya memberikan izin, padahal David sebenarnya ingin menangani gangguan yang selalu mendatanginya itu. Setelah itu ia pergi membeli beberapa peralatan yang akan menjadi sistem keamanan di rumahnya. David memasang alarm di sekeliling rumah yang bisa berbunyi jika ada orang asing masuk ke sana. Ia juga memasang CCTV untuk memantau lingkungan rumahnya. Jadi kini David merasa aman karena bisa mengantisipasi gangguan yang mungkin datang dari orang lain. Setelah itu David kembali berusaha membuka basement rumahnya. Ia menggunakan kunci yang baru aja ia temukan kemarin. Tanpa disangka David berhasil membukanya. Ia pun memeriksa ke dalam area-area yang gelap di sana. Dan ternyata basement itu juga menyimpan beberapa manusia yang udah meninggoy terbungkus plastik. Malamnya David pun berharap bisa tidur tenang dan membuat jaringan keamanan di rumahnya. Namun hal itu tidak berlaku karena tahu-tahu alarm David berbunyi tengah malam. David pun memantau dari CCTV dan ia melihat seseorang tengah mengetuk pintunya. Hal itulah yang membuat alarm berbunyi. David pun berusaha memastikan bahwa orang itu adalah bapak-bapak yang terkubur di halaman rumahnya tadi. David pun marah karena ia merasa ditipu. David mengira bahwa mayat tersebut sebenarnya adalah orang biasa yang ingin mencuri uangnya. David pun jadi penuh emosi. Ia berusaha mengejar orang itu dan ingin memberinya pelajaran. Ia kesal karena kakek tua itu telah mengganggu hidup David di dalam rumah barunya. David kemudian menggila dan ingin menghabisi orang tersebut. Esok paginya David bangun kesiangan. Ia terkejut karena tertidur dalam kotak kayu bersama bapak-bapak itu. Ia pun segera bersiap harus segera ke kantor karena sudah sangat terlambat. Namun ketika ia akan berangkat, David malah melihat mayat itu bangun untuk mengganggu David. Akhirnya David semakin marah sehingga ia mengejar mayat tersebut. Bahkan meskipun ia menyaksikan mayatnya kembali terbujur kaku, David masih ingin menghabisinya sekali lagi. Setelah itu David pun berangkat ke kantor dengan kondisi yang sangat berantakan. Hal itu pun membuat teman-temannya heran dan mengira kalau David mulai gak waras. Kedatangan David ini pun justru membuat kantor itu ramai. Mr. Wu lantas turun tangan dan meminta David untuk pulang. Ia yakin kalau David sekarang kena mental, jadi ia menyuruh David untuk istirahat aja. Namun David justru marah besar karena merasa diremehkan. Ia terus berkata bahwa ia baik-baik aja. Tapi karena Mr. Wu memaksa, David pun langsung marah. Akhirnya Mr. Wu mengalihkan pekerjaan David kepada tim lain. Dan hal ini semakin menyulut emosi David. Ia pun protes tapi Mr. Wu gak mengubah keputusannya. Sampai akhirnya Mr. Wu pun memecat David dari kantornya. Dan bukannya takut, David justru merasa sombong karena ia sudah punya simpanan $3 juta di rumahnya. Dan hal ini membuat Mr. Wu semakin khawatir, lalu mengusir David dari sana. Setelah itu David pun berniat akan terus berada di rumah. Meskipun ia gagal mendapatkan posisi sebagai manajer, David yakin kalau dia gak akan jatuh miskin.
Dan gak lama kemudian Ellen pun datang ke rumah David seperti yang udah ia janjikan. Namun karena David semakin gak waras, ia malah mengira kalau Ellen akan mengambil uangnya. Ia pun langsung menyerang Ellen sampai pria itu gak bisa berkutik lagi. Dan untuk menghapus jejak kejahatannya, David pun nyeret mayat Ellen ke basement. Ia mengumpulkannya bersama mayat-mayat yang lain yang ada di sana. Dan setelah Ellen, David akhirnya membawa mayat bapak-bapak tadi ke basement. Ia berharap kalau hal ini akan membuatnya terbebas dari gangguan apapun. Semakin lama, David semakin gak waras. Dia termakan pikirannya sendiri. Ia sebenarnya merasa bersalah atas perbuatannya, tapi di sisi lain dia juga ingin mempertahankan uang hasil temuannya itu. Dan setelah semua yang telah ia lakukan selama ini, ternyata teror mayat kakek itu belum juga berhenti. Ia masih mengganggu David sehingga David semakin kesal. Sementara itu di lain tempat, Mark merasa cemas. Minggu lalu ia udah janji dengan David untuk bertemu dan bercerita tentang pekerjaan. Tapi sejak tadi David gak bisa dihubungi. Akhirnya Mark pergi ke rumah David untuk memastikan sahabatnya baik-baik aja. Tapi David justru seperti orang kesurupan. Dia langsung menyerang Mark karena takut Mark akan mencuri uangnya. Mark pun jadi ketakutan, namun David tidak punya belas kasihan dan ia malah menghabisi sahabatnya sendiri. Lama-lama David semakin sinting. Ia membawa uangnya kemana-mana karena khawatir ada orang lain akan mengambilnya. Bahkan ia menganggap tumpukan uang itu sebagai manusia yang bisa diajak bicara. Gak lama kemudian Zack, pacarnya Jessica pun datang. Sebelumnya Jessica udah bilang kepada ayahnya bahwa mereka akan bertemu di akhir pekan ini. Karena Jessica masih di kantor, maka Zack datang lebih dulu kemari. Tapi ternyata David mengira Zack berbohong. Ia lagi-lagi khawatir jika Zack sewaktu-waktu akan mengambil uangnya. Dan ia pun langsung menyerang Zack. Dan sama seperti sebelumnya, David pun memperlakukan Zack seperti yang lain. Padahal saat itu Zack belum meninggoy. Gak lama kemudian Jessica datang. Ia langsung menanyakan keberadaan Zack karena yakin kalau pacarnya udah datang duluan. Namun David justru berkata kalau Zack adalah orang yang gak sopan. Makanya ia mengusir Zack. Hal itu pun membuat Jessica heran karena Zack yang ia kenal bukanlah orang seperti itu. Akhirnya David mengajak Jessica ke basement untuk bertemu dengan Zack. Jessica sebenarnya merasa ketakutan, tapi dia juga ingin tahu kondisi pacarnya. Dan ia pun kaget ketika menemukan tumpukan mayat di sana. Dan belum sampai kagetnya hilang, David justru menyerang anaknya sendiri. Beberapa saat kemudian Jessica pun terbangun. Ia pun menyadari kalau ia sudah berada di basement rumah ayahnya. Setelah itu David datang dan langsung menuduh Jessica ingin mencuri uangnya. Jessica pun menangis karena ia tidak mengerti yang ayahnya bicarakan. Bahkan Jessica merasa bahwa pria di hadapannya itu bukanlah ayahnya. Jessica pun kemudian berusaha menyadarkan sang ayah kalau ia adalah putri semata wayangnya. Dan akhirnya David pun mau menyadari hal itu. Tapi ternyata dia tidak menyelamatkan Jessica. Ia justru meninggalkan anaknya itu dalam ruangan tersebut. Karena David ternyata sudah punya rencana lain. Ia merasa menyesal atas semua kejahatan yang pernah ia lakukan. Ia pun ingin membakar uang itu, tapi ketika David melihat tumpukan uang $3 juta ini, ia malah membatalkan niatnya. Dan David memilih menyimpan uang itu bersamanya. Ia ingin menjaganya di dalam kotak kayu, sama persis seperti saat pertama kali ia menemukan harta karun itu.